Kawan pajak semua pernah dengar SP2DK. Atau kalau sering orang-orang bilang ini ada surat cinta nih dari kantor pajak. Nah, apa sih SP2DK? Ini surat permintaan penjelasan, bukan surat ketetapan ya. Jadi belum ada berapa pajak yang harus dibayar gitu. Jadi jangan takut, jangan panik dulu lah intinya. Kemudian apa nih yang harus dilakukan wajib pajak ya kan Bang ya? Betul. Langkah pertama apa? Siapa sih yang boleh mendakapi SP2DK? Karena ada nih kita mengirim surat SP2DK ke wajib pajak. Kemudian yang menanggapi SP2DK itu atau memberikan klarifikasi adalah tetangganya. Nah, tadi udah dijelasin oleh Mbak Devi, nantinya ke depannya SP2DK itu melalui sistem inti administrasi perpajakan itu atau kita bilang namanya Cortex gitu. Nah, apa hubungannya dengan SP2DK ini gitu loh. Halo kawan pajak, apa kabarnya hari ini? Sudah pada ngopi belum? Yuk ngopi bareng di Ngopi Pagi, ngobrol pintar pagi-pagi. Hey. Ya, ketemu lagi hari ini dengan saya Hairul, penyuluh pajak KPP Madya Batam. Ya, kali ini di podcast Ngopi Pagi KPP Madya Batam yang membahas isu terkait kebijakan perpajakan, baik yang sedang berjalan maupun yang terkini. Ya, kali ini kita bersama bintang tamu spesial dari seksi pengawasan, yaitu ada Pak Elmon dan Mbak Devi. Yeay! Oke, baik kawan pajak semua, kali ini kita akan membahas terkait SP2DK. Apa itu SP2DK, kemudian bagaimana prosedur dan tata caranya, kemudian kendala-kendalanya apa aja. Kita akan bahas sampai tuntas di Ngopi Pagi edisi hari ini. Kita perkenalan dulu kali ya kawan pajak semua. Untuk yang pertama perkenalan ke Pak Elmon dulu kali ya Pak. Siap. Silakan Pak Elmon. Pagi kawan pajak. Perkenalkan, nama saya Elmon Maron. Biasa dipanggil Pak Elmon ya kalau di kantor pajak. Saya sebagai kepala seksi di pengawasan yang anggotanya tuh AR-AR yang nanti hari ini kita akan dengerin nih. Mbak Devi salah satunya AR-nya. Siap. Mbak Devi apa Kak Devi sih? Kak Devi ya Mbak Devi. Jadi saya ada 7 AR di seksi saya. Jadi tugasnya nanti kita bicara lebih panjang terkait. Baik. Ya. Oke, Pak Elmon, terima kasih. Untuk selanjutnya silakan Mbak Devi untuk perkenalan. Selamat pagi kawan pajak. Perkenalkan saya Devi Herdiana, akun representatif dari KPP Madya Batam. Baik. Terima kasih Pak Elmon dan Mbak Devi untuk perkenalannya. Nah, sekarang kita masuk nih Pak Elmon dan Mbak Devi terkait SP2DK. Ya mungkin yang pertama saya nanya dulu nih, gimana kabarnya Pak Elmon, Mbak Devi? Alhamdulillah baik. sehat walafiat. Sehat ya, alhamdulillah. Semangat. Nah, untuk kesibukannya pasti masih berkutat dengan SP2DK ya, Mbak Devi. Pak Elmon. Salah satunya ya. Salah satunya itu ya, baik. Mungkin bisa diceritakan nih untuk kesibukannya akhir-akhir ini apa aja terkait SP2DK. Seperti itu Pak Elmon dan Mbak Devi, atau Mbak Devi dulu? Mbak Devi ya bagus ya. Siap. Baik, kawan pajak, karena kami di fungsi pengawasan, jadi tugas utama kami tentu saja adalah mengawasi kepatuhan wajib pajak. Baik itu kepatuhan pelaporannya, kepatuhan pembayarannya, terkait dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Nah, pengawasan pelaporan itu seperti apa sih Bang Irul? Jadi pengawasan pelaporan ini kita mengawasi kepatuhan formal, kepatuhan material atas SPT yang Bapak Ibu sampaikan ke kami. Begitu juga dengan kewajiban pembayarannya. Kita juga mengawasi pajak-pajak yang seharusnya terutang apakah sudah dibayar oleh wajib pajak, seperti itu. Oke, baik. Terkait surat cinta nih. Ya, mungkin saya ke Pak Elmon ya Pak. Ya. Oke, surat cinta yang digadang-gadangkan oleh kawan pajak semua atau wajib pajak, atau yang biasa kita sebut SP2DK. Nah, mungkin Pak Elmon bisa tolong dijelaskan nih apa sih SP2DK itu, kemudian apa saja isinya, kemudian dan lain-lain lah Pak. Silakan Pak Elmon. Baik, terima kasih Bang Khairul.
Kawan pajak semua pernah dengar SP2DK, atau kalau sering orang-orang bilang ini ada surat cinta nih dari kantor pajak. Nah, apa sih SP2DK? SP2DK itu kan singkatan dari surat permintaan penjelasan atas data dan atau keterangan. Nah, jadi itu surat sebenarnya diberikan kepada wajib pajak dalam rangka meminta klarifikasi sebenarnya kepada wajib pajak. Klarifikasi bukan suatu ketetapan. Oke. Jadi perlu dipahami bukan ketetapan yang bersifat final. Klarifikasi Bang Khairul apakah boleh dijawab tanpa membayar mungkin ya? Nah, klarifikasi masih bisa. Jadi surat SP2DK itu nanti akan dikirim ke wajib pajak dalam rangka klarifikasi. Nanti ya itu aja mungkin Bang Khairul. Nanti kita bicara lagi nanti bagaimana SP2DK itu detailnya seperti apa, nanti Mbak Devi akan nambahin. Betul. Makasih ya Mbak Khairul ya. Yang namanya surat cinta nggak perlu takut-takut ya Pak. Nggak usah takut. Jadi tinggal terima langsung nanti ya klarifikasi atau seperti apa gitu ya. Oke, kita beralih ke Mbak Devi nih. Untuk SP2DK pastinya untuk menjalankan atau menerbitkan SP2DK pasti ada landasan aturannya dan lain-lain ya SOP-nya. Betul. Mungkin dari dari itu dulu, dari landasan aturannya seperti apa dan prosedurnya seperti apa, mungkin Mbak Devi bisa langsung dijelaskan. Silakan Mbak. Oke, terima kasih Bang Cai. Jadi payung hukum menerbitkan SP2DK ini kita juga ada ya kawan pajak ya. Dasarnya adalah SE 05 tahun 2022. Jadi intinya proses SP2DK itu kan kita DJP memiliki data, baik data internal, data dari eksternal. Data eksternal ini bisa juga dari ILAP. ILAP itu data dari instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain yang memang memiliki kewajiban ya Pak ya, untuk melaporkan kepada kami DJP secara periodik. Jadi kami menerima data-data seperti itu dan kami akan klarifikasi dengan SPT yang telah Bapak Ibu sampaikan. Jadi kita verifikasi apakah data-data tersebut sudah disampaikan sepenuhnya di SPT tahunan, di SPT masa, seperti itu ya. Nanti ketika ada data-data yang memang belum disampaikan, belum sepenuhnya memenuhi kewajiban perpajakan, nah outcome-nya ini apa gitu kan? Outcome pelaporan, outcome pengawasan ini berupa apa? Tentu saja berupa SP2DK. Seperti yang dijelaskan Pak Elman tadi, ini surat permintaan penjelasan, bukan surat ketetapan ya. Jadi belum ada berapa pajak yang harus dibayar gitu. Jadi jangan takut, jangan panik dulu lah intinya. Karena kita klarifikasi dulu nih data-data yang kami miliki dengan data-data yang Bapak Ibu wajib miliki. Kemudian apa nih yang harus dilakukan wajib pajak ya kan Bang ya? Langkah pertama apa? Yang pertama selain jangan panik dulu, baca dulu nih isi SP2DK seperti apa. Nah isi SP2DK ini lengkap Bang Irul. Iya. Jadi yang pertama di SP2DK juga kami mengapresiasi ucapan terima kasih dari kami pihak DJP, pihak Fiskus kepada wajib pajak atas kontribusinya, partisipasinya atas penerimaan negara. Karena pembayaran pajak Bapak Ibu sekalian merupakan sumber utama APBN kita. Kemudian yang kedua, di situ juga ada data dan klarifikasi atas data dan keterangan yang harus dilakukan konfirmasi kepada wajib pajak. Di situ ada detail datanya. Jadi wajib pajak bisa melihat tuh apa saja yang harus diklarifikasi. Kemudian yang ketiga, ada jangka waktunya. Nah, ini harus diperhatikan. Jangka waktu ini 14 hari kalender. Bukan 14 hari kerja ya, tapi 14 hari kalender sejak kapan? Yang pertama sejak tanggal SP2DK terbit. Kemudian jika SP2DK ini dikirim melalui pos atau kurir, itu tanggal 14 hari kerjanya, 14 hari kalendernya sejak pengiriman suratnya. Kemudian sejak SP2DK ini dikirim atau disampaikan langsung kepada wajib pajak. Nah, kemudian apalagi yang ada di SP2DK? Cara penyampaiannya. Nah, cara penyampaiannya ini ada 3 cara yang
tuangkan dalam SP2DK. Yang pertama tatap muka langsung. Jadi wajib pajak bisa datang nih ke KPP, Oh, ya. berkunjung, silaturahmi ya kan. Iya. Membahas SP2DK ini seperti apa, klarifikasi. Kemudian tatap muka secara audio visual. Oke. Bisa juga Online. melalui online Pak ya. Bisa pakai Microsoft Teams atau Zoom atau Oke. video call dari WhatsApp. Nah yang ketiga dengan penjelasan secara tertulis. Nah penjelasan secara tertulis ini juga ada 3 macam cara. Oke. Yang pertama bisa disampaikan langsung ke KPP, nanti dapat tanda bukti penerimaan surat secara resmi ya dari TPT. Kemudian yang kedua bisa melalui pengiriman, bisa faksimili, bisa dari kurir. Dan yang ketiga ini yang terbaru, mungkin ini tubinya ya. Oke. Ini kaitannya sama dengan aplikasi ke depan kita. Oh, ya. Cortex ya. Jadi kawan pajak nanti aplikasi ke depan kita namanya Cortex. Jadi di Cortex ini nantinya ketika Fiskus menerbitkan SP2DK, nah di Cortex wajib pajak ini ada muncul notifikasi nih bahwa ada SP2DK yang harus diklarifikasi. Oke. Jadi ini mempersingkat waktu pengiriman. Terus misalkan ada kendala yang tidak kempos ya Pak ya, Ya. alamat yang tidak tepat gitu ya. Jadi itu meminimasi itu. Dan wajib pajak juga di Cortex wajib pajak nantinya bisa merespon secara langsung Bang. Jadi nggak perlu lagi siap. tulis ke KPP, mengirim surat segala macam. Jadi di situ juga difasilitasi ya. Dengan Cortex, wajib pajak bisa langsung untuk menyampaikan respon SP2DK. Kemudian ada lagi penanggung jawab SP2DK. Oke. Jadi di situ juga disebutkan siapa AR-nya ya Pak ya. Kontaknya juga ada, kepala seksi pengawasan atasannya langsung juga ada, Oke. kontaknya juga ada. Oke. Jadi kalau kawan pajak ada kesulitan, kurang mengerti nih apa sih detail data yang diminta oleh petugas pajak, kawan pajak bisa tuh langsung datang ke AR-nya, datang ke KPP atau telepon ke kantor pajak gitu ya. Kemudian yang terakhir ada peringatan ya Pak ya, jika kami selaku Fiskus melakukan tindakan seperti menerima atau meminta sesuatu, kawan pajak bisa melaporkan melalui saluran resmi pengaduan pajak. Itu sih Bang yang Mungkin ada di SP2DK. Ya, gimana? Kita tambahin sedikit konsennya ya. Oke. Teman-teman kan nanti ketemu SP2DK kan para wajib pajak ketemu AR misalnya. Tapi yang pertama kawan pajak semua surat SP2DK yang kami kirim itu harus resmi ya. Jadi sekarang kan beredar juga ya pemalsuan. Itu hati-hati juga ya teman-teman. Wajib pajak juga harus tahu bahwa surat kami nanti secara resmi menampilkan nama kontak person yang di sana. Jadi AR-nya ya, kasih pengawasan atau nomor kantor. Mungkin langsung bisa dikonfirmasi dulu. Betul. Sebelum kejadian-kejadian yang kemarin beredar kan ada beberapa yang penipuan-penipuan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau AR kami melayani nanti sesuai dengan SOP-nya itu pasti klarifikasi. Bukan menakut-nakutin, enggak. Betul. Klarifikasi ya. Itu juga perlu kita tekankan. Jadi kayak Kak Devi ini seorang sebaik ini, secantik ini kan pasti ramah ya. Nggak mungkin ya nakut-nakutin, nggak mungkin. Jadi nggak boleh juga seperti itu. Nggak Jadi kita semua terbuka dan semuanya berdasarkan aturan yang benar. Ya, Itu ya. mungkin Bang Betul. Khairul. Terima kasih Pak Ya. Elmon dan Mbak Devi. Yang pasti kita menerbitkan SP2DK ini sesuai dengan prosedur dan aturan yang sudah ada gitu ya. Pak Elmon dan Mbak Devi semua. Baik, semakin menarik ya kawan pajak semua terkait SP2DK. Ini baru intronya saja terkait SP2DK. Kemudian kita beralih ke ada yang mau saya tanyakan ini lagi Pak Elmon dan Mbak Devi. Betul. Untuk SP2DK ini, apakah ada kemungkinan kalau misalnya wajib pajak itu meresponnya hanya dengan jawaban tanpa ada pembayaran? Artinya hanya jawaban aja nih klarifikasi, kemudian tidak ada status SPT-nya kurang bayar atau harus pembetulan seperti itu. Apakah ada sampai situ aja atau seperti apa? Gimana? Baik, apakah ada kemungkinan SP2DK cukup direspon dengan surat saja tanpa ada pembetulan atau pembayaran pajak? Bisa. Jadi bahasanya itu bisa. Jadi kawan pajak semua, kalau seandainya klarifikasi yang disampaikan oleh kantor pajak itu semuanya bisa dibuktikan oleh wajib pajak dengan data atau dokumen
yang diserahkan dan dikomunikasikan dengan AR-nya, kemungkinan itu tidak perlu lakukan pembayaran atau bahkan pembetulan SPT. Namun itu pun tetap dilakukan klarifikasi sesuai dengan prosedurnya, sesuai dengan jangka waktunya, biar AR atau kami di pengawasan bisa menindaklanjutinya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Mungkin itu Bang Khairul. Oke, baik. Terima kasih Pak Elmon. Mungkin langsung aja ya Mbak Devi. Jadi untuk merespon SP2DK ini bisa ya Pak ya, tanpa melalui melakukan pembayaran dan mungkin hanya klarifikasi saja dari wajib pajak. Oke, baik. Tapi dengan disertai bukti-bukti yang kuat. Oke, baik. Saya beralih ke Mbak Devi nih, kawan pajak semua, untuk menanggapi SP2DK. Nah, siapa sih yang boleh menanggapi SP2DK? Karena kami atau saya pernah mempunyai pengalaman bahwa ada nih kita mengirim surat SP2DK ke wajib pajak. Kemudian yang menanggapi SP2DK itu atau memberikan klarifikasi adalah tetangganya atau orang yang istilahnya punya ilmu sedikit terkait pajak dan dia mewakili wajib pajak yang diberikan SP2DK itu. Dia bukan konsultan pajak. Nah, seperti itu. Apakah boleh yang seperti itu untuk menanggapi SP2DK atau seperti apa Mbak Devi? Silakan. Oke. Baik Bang Ica. Jadi siapa sih yang boleh menanggapi gitu kan ya? Yang boleh menanggapi tentunya adalah penanggung pajak ya kan. Penanggung pajak ini sudah diatur khusus di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61 Tahun 2023 kawan pajak, bahwa siapa sih yang menjadi penanggung pajak gitu kan. Betul. Baik orang pribadi maupun badan gitu. Jadi ada dua nih, orang pribadi atau badan. Kalau wajib pajak ini orang pribadi, maka penanggung pajaknya ini bisa orang pribadi yang bersangkutan, kemudian bisa juga istri dari wajib pajak jika memang hak dan pelaksanaan kewajibannya satu kesatuan ya dengan suami, atau ahli waris. Kemudian ada juga penanggung pajak badan. Siapa sih penanggung pajak badan itu? Yang pertama ya tentu saja dari pengurus wajib pajak. Pengurusnya siapa? Ada direksi, ada komisaris, atau orang-orang yang memang mempunyai kemampuan atau kewenangan untuk membuat keputusan atau kebijaksanaan dalam kegiatan operasional perusahaan. Kawan pajak juga bisa tuh misalkan memberikan kuasa kepada baik ke pegawai tetap karyawan atau kepada konsultan pajak. Ini juga diatur Bang, diatur di PMK nomor 229 tahun 2014 tentang persyaratan dan pelaksanaan hak seorang kuasa ya. Jadi di situ juga diatur siapa sih yang menjadi konsultan gitu kan. Orang yang memiliki praktik, kemudian mendapatkan izin, kemudian mendapatkan surat kuasa khusus dari wajib pajak, menyampaikan surat pernyataan bahwa dia seorang konsultan dan lain sebagainya. Sebagai karyawan tetapnya pun juga ada persyaratan khususnya, seperti tercantum dalam SPT masa pasal 21, memiliki kecakapan dalam perpajakan dan lain sebagainya. Jadi ketika wajib pajak ini menyampaikan bahwa dia dikuasakan gitu ya, jadi dia harus memenuhi unsur-unsur itu gitu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Devi untuk penjelasannya terkait siapa saja yang berhak mewakili ya untuk mengklarifikasi surat atau SP2DK ini. Jadi memang harus ada syarat-syarat tertentu tadi, ada aturannya terkait yang menguasakan siapa, yang dikuasakan siapa. Oke, baik. Selanjutnya ini terkait SP2DK ke WP. Apa aja sih saran-saran untuk wajib pajak bila mendapatkan SP2DK? Apakah tadi sudah dibicarakan kita di depan ya, Pak Pak Elmon dan Mbak Devi? Pertama ya tidak perlu takut atau seperti apa. Nah mungkin bisa ditegaskan lagi nih Mbak Devi atau Pak Elmon. Silakan Mbak Devi. Baik, jadi kawan pajak nanti ketika mendapatkan surat cinta dari kami ya Pak, baik amplop coklat atau amplop putih ya kan, jangan panik dulu. Yang pertama, jangan khawatir, baca dulu, pahami isinya, teliti apa data dan keterangan yang ada dalam SP2DK. Kemudian langkah selanjutnya apa? Verifikasi dulu, verifikasi data apa yang kita tanyakan
dengan data atau laporan yang Bapak Ibu miliki. Jadi setelah diverifikasi nih, memang betul misalkan ada data yang terlewat, yang belum dilaporkan, yang belum disampaikan di SPT, maka langkah selanjutnya adalah memberikan jawaban. Jangan lupa memberikan jawaban. Namanya surat cinta, yang kita tunggu jawaban ya Pak ya. Iya. Jadi kita merespon dulu tanggapannya seperti apa, apakah menyanggah, apakah menerima, atau seperti apa. Kalau memang wajib pajak merasa oh ini sudah benar data kita, jadi data dari Fiskus ada yang salah atau kurang tepat, maka kami wajib pajak menyampaikan dengan bukti pendukung yang kuat, argumen yang jelas, argumen yang lengkap, dan bukti pendukung yang akurat dan tepat, itu sih. Kemudian setelah memberikan jawaban, sampaikan ke kami, nanti kami akan melakukan klarifikasi. Baik itu kita pembahasan ya Pak ya, bisa lakukan kita pembahasan. Kemudian kalau memang sudah terklarifikasi, maka kita akan buatkan berita acara juga ya Pak ya. Berita acara seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Devi. Nah, kawan pajak sudah terang ya terkait SP2DK, bagaimana kawan pajak bisa menanggapi atau memberikan klarifikasi terkait SP2DK yang kami kirimkan. Jadi harus verifikasi dulu, kemudian bisa langsung datang atau telepon tadi ya ke KPP atau langsung ke AR-nya atau ke Pak Elmon langsung untuk memberikan klarifikasi terkait SP2DK yang kami kirimkan. Oke, baik kawan pajak, selanjutnya kita membahas ini di luar SP2DK nih, Ya, Pak Elmon dan Mbak Devi. Mungkin saya beralih ke Pak Elmon nih untuk menjawab pertanyaan yang di luar tema. Pertanyaannya adalah, kenapa AR itu suka ganti-ganti Pak? Nah, karena banyak nih, betul, kawan pajak banyak yang menanyakan nih Mbak Devi dan Pak Elmon. Tahun ini AR-nya si A, tiba-tiba 2 tahun atau setahun, nggak nyampe setahun bahkan nggak sampai setahun ya ganti. Iya betul, itu sudah ganti lagi AR-nya. Nah, gimana Pak Elmon terkait pertanyaan wajib pajak atau kawan pajak ini? Silakan Pak. Baik, kawan pajak, kenapa AR-nya ganti Pak? Kemarin baru diskusi dengan Mbak Devi, tahu-tahu besoknya saya dihubungin oleh AR baru Pak, namanya Bang Romel gitu ya. Oh gitu ya. Jadi kawan pajak semua perlu dipahami bahwa di Direktorat Jenderal Pajak itu ada namanya mutasi. Jadi Bang Khairul, AR ini kan, nih saya juga cerita ya, nanti juga mungkin Mbak Devi nambahin. AR ini kan mutasinya itu sekarang ini nasional. Oke. Bahkan sekarang mayoritas AR kita ini jauh dari keluarganya gitu. Jadi kadang pada saat waktunya si AR itu mutasi ke KPP lain, otomatis digantikan dengan AR yang baru. Atau bahkan dia tidak pindah ke KPP lain gitu. Loh kenapa diganti juga Pak? Kan gitu kan. Betul. Padahal di kantor itu masih ada gitu. Ternyata kita juga salah satunya Direktorat Jenderal Pajak juga melihat itu untuk penyegaran. Jadi untuk menghindari juga hal-hal yang tidak diinginkan ya. Terlalu lama AR itu mengawasi wajib pajak ini juga tidak bagus. Bisa nanti dilakukan cross check dengan AR yang baru. Supaya itu menghindari juga terjadi hal-hal yang bersifat mengarah kepada fraud gitu tadi. Jadi kawan pajak, itu pun mohon maaf kalau memang ada pergantian AR, kami biasanya menginformasikan kepada wajib pajaknya melalui surat, mungkin nanti AR barunya memperkenalkan diri, bahkan nanti dilakukanlah visit ke lokasi wajib pajaknya, sekalian kenalan, sekalian memahami proses bisnis dari wajib pajaknya. Itu Bang Khairul. Oke. Tambahan sedikit ya Bang. Oke, gimana Mbak Devi? Silakan. Mungkin juga bisa terganti pergantian wajib pajak ya Pak. Bisa juga pergantian wajib pajak. Misalkan wajib pajak yang sekarang terdaftar di Pratama nih, tiba-tiba pindah ke Madya. Yang dari Madya pindah ke PMA atau ke LTO, itu bisa aja sih. Jadi situ juga ada pergantian AR juga tentunya. Baik, oke. Berarti tidak hanya dari sisi AR-nya ya, dari sisi wajib pajaknya pun juga bisa berganti seperti itu ya Pak Elmon dan Mbak Devi. Oke. Baik, pertanyaan pamungkas nih. Nah, Siap. Pak Elmon dan Mbak Devi. Untuk saya lebih ke Mbak Devi. Nah, Mbak Devi ya. Karena pertanyaannya untuk AR ini sharing-sharing aja nih Mbak Devi terkait AR, apa aja sih suka maupun dukanya. Nah, ini biasalah pertanyaan-pertanyaan terakhir nih.
Pak Elmon dan Mbak Devi. Gimana Mbak Devi, suka dukanya apa, sukanya apa, dukanya apa? Silakan Mbak. Baik, kalau suka duka ya. Kalau suka mungkin karena kita di pengawasan ya banyak berinteraksi dengan berbagai macam wajib pajak, kemudian mengenal karakteristik wajib pajak, probisnya wajib pajak, maka ini jadi media pembelajaran diri ya, media mengasah kita keterampilan baik segi perpajakan, accounting gitu kan, serta regulasi-regulasi perpatuan perpajakan yang baru. Ini juga sebagai media komunikasi, menjalin komunikasi yang baik seperti apa gitu kan. Kemudian sukanya ini mungkin kepuasan ya, kepuasan dari kami Fiskus jika wajib pajak ini sudah patuh gitu mematuhi kewajiban perpajakan secara berkelanjutan. Jadi kita mengapresiasi ya Pak ya wajib pajak yang sudah berkontribusi dalam hal membangun negara melalui sadar pajak gitu ya. Seperti itu. Kalau dukanya ya dukanya sekarang apa ya? Banyak sebenarnya. Lebih banyak dari sukanya. Sebenarnya bukan duka ya, tantangan lah ya, tantangan. Okay. Seperti yang disampaikan Pak Elmon tadi kayak mutasi yang jauh dari keluarga nih, teman-teman juga mewakili AR juga ya. Yang mutasi jauh dari keluarga, jauh dari home base. Ini bukan sebagai halangan ya, tapi kita tetap termotivasi lah memberikan yang terbaik bagi negeri ini. Kita tetap bekerja dengan sepenuh hati, menjalankan tugas-tugas kita. Gitu sih Bang Irul. Ada tambahan Pak Elmon? Ada tambahan Pak? Kalau suka duka air ya air yang jawab. Air aja. Oke, baik. Terkait suka duka dari Mbak Devi, sekalian curhat juga dari Mbak Devi ya. Suka dukanya curcol ya Pak ya. Oke, baik. Baik, terima kasih Mbak Devi dan Pak Elmon atas sharingnya terkait SP2DK dan suka duka, kemudian yang AR tadi ya Pak ya. Baik. Oke, kawan pajak, untuk pertanyaan di draft di meja saya sudah habis. Mungkin ada pertanyaan tambahan nih Pak Elmon dan Mbak Devi. Tadi Mbak Devi sudah menjelaskan tipis-tipis terkait Cortex ya Pak Elmon. Saya ke Pak Elmon ya sekarang ya. Baik. Nah, untuk sedikit tambahan nih Pak Elmon terkait SP2DK, kemudian apa hubungannya dengan Cortex yang sudah dibahas tadi dengan Mbak Devi, mungkin bisa ditambahkan sedikit Pak Elmon. Silakan Pak. Baik Bang Khairul, kita bisa sampaikan juga kepada kawan pajak ya informasi bahwa kita kan ke depan akan nya kan ada Cortex ya. Kalau bahasa ininya PSIAP kalau kita siap. Sistem Inti Administrasi Perpajakan. Nah tadi udah dijelasin oleh Mbak Devi, nantinya ke depannya SP2DK itu melalui sistem inti administrasi perpajakan itu atau kita bilang namanya Cortex gitu. Nah apa hubungannya dengan SP2DK ini gitu loh. Nah selain nanti notifikasi melalui Cortex itu, saya akan bercerita bahwa sebenarnya sekarang pun ya wajib pajak ya, kita itu mengklarifikasi atau terbitnya SP2DK itu juga berdasarkan beberapa mesin aplikasi yang ada di DJP. Ya. Saya akan cerita. Ini kenapa nih saya diterima SP2DK berulang-ulang gitu. Ini ada alasannya. Jadi DJP itu udah bekerja sistemnya. Kita namakan CRM IRE namanya. Jadi ada Compliant Risk Management Integrated Risk Engine. Jadi ada mesin itu nanti mengolah bahwa ini akan memprioritaskan dulu yang mana yang akan di SP2DK gitu loh. Nah kenapa berulang-ulang? Bisa nggak ini diantisipasi? Sebenarnya bisa gitu loh. Wajib pajak atau kawan pajak semua untuk menghindari risiko untuk diterbitkan SP2DK itu caranya adalah dengan melaporkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jangan terlambat, jangan salah melaporkan. Jangan lupa memasukkan aset yang dia ada di SPT-nya semua. Karena hal-hal seperti itu dengan mesin CRM IRE ini akan memunculkan itu akan menjadi data pemicu yang akan harus diklarifikasi oleh AR tersebut. Itu makanya muncul SP2DK. Jadi Mbak Devi itu atau kami itu nggak bisa ujuk-ujuk terbitkan SP2DK tanpa ada data dulu yang dibilang Mbak Devi tadi. Ada data yang harus diklarifikasi. Data itu muncul kenapa? Itu tadi
beberapa aplikasi kita, data dari ILAP itu digodok di dalam satu aplikasi dan ada risiko-risikonya, baru bisa muncul namanya daftar sasaran prioritas untuk pengawasan. Jadi kalau kawan pajak bilang berapa ulang-ulang, kemungkinan seperti itu gitu. Jadi saran saya wajib pajak semua, mulai hari ini ke depan laporkanlah SPT transaksi yang sebenarnya. Lapor SPT, jangan lupa asetnya semua dimasukin, rekening. Karena kalau enggak, kami terima data nanti dari luar, dari pihak ketiga, itu menjadi data pemicu yang akan harus kami klarifikasi. Itu Bang Khairul, itu mungkin yang bisa kita sampaikan ya, biar jadi bahan informasi bagi wajib pajak ini. Oke, baik. Terima kasih Pak Elmon untuk tambahan informasinya terkait SP2DK ini ya. Jadi untuk SP2DK ini untuk penerbitannya tidak asal-asalan ya Pak ya. Enggak, berdasarkan data pemicu dan data-data yang kami terima dari yang tadi ya Pak ya, sistem ILAP dan lain-lain, CRM IRE. Baik kawan pajak, sampai sini dulu obrolan kita hari ini terkait SP2DK. Semoga sekarang kawan pajak lebih memahami bagaimana untuk menanggapi atau memberikan klarifikasi terkait SP2DK. Nah, untuk kawan pajak yang tertarik dan ingin tahu lebih lanjut terkait peraturan perpajakan yang terkini, silahkan pantau terus podcast Ngopi Pagi dengan cara subscribe, like, dan share. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru terkait podcast Ngopi Pagi. Nah, terima kasih kepada para narasumber yang sudah hadir, Pak Elmon, Mbak Devi, yang sudah berkenan hadir dan sharing-sharing nih terkait pengalaman dan ilmunya. Semoga dengan adanya edukasi melalui podcast ini, kemudahan wajib pajak dapat melaksanakan kepatuhan menuju voluntary compliance dan keadilan perlakuan perpajakan dapat tercapai. KPP Madya Batam, we make you easy to comply. Silakan Pak Elmon, Mbak Devi.